Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam motivasi hari ini. Dan saya mau bilang bahwa kisah tentang Daud membunuh Goliat adalah sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan mungkin setiap anak sekolah minggu dapat menceritakan apa yang telah terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, itu merupakan satu pelajaran iman. Daud pernah berkata seperti ini, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang saya katakan tadi, terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17, maka setelah beberapa pasal kemudian kita lihat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan seperti ini. Berkatalah Daud kepada Abimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada apa dengan pedang Goliat sehingga Daud berkata tidak ada yang seperti itu, berikanlah kepadaku. Apakah pedang ini memiliki daya tarik? Apakah Daud berpikir bahwa dia dapat mengulangi apa yang pernah dilakukannya kepada Goliat? Yang pasti Alkitab memberitahukan kepada kita, Daud telah memutuskan pilihan kembali mengambil pedang Goliat. Daud berkata sekali lagi, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, akan ada selalu hasil saat kita menentukan pilihan. Pilihan Daud mengambil atau membawa kembali pedang Goliat menghasilkan satu, kematian banyak orang yang tidak bersalah. Kedua, terjadi pembunuhan terhadap Imam Ahimelek dan keluarganya. Ketiga, 85 orang imam juga mengalami kematian. Yang keempat, akibat Daud mengambil kembali pedang Goliat, seluruh penduduk Nob, kota imam itu, Alkitab berkata, laki-laki, perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, bahkan dikatakan lembu, keledai dan domba, semuanya dibunuh. Saudara, Daud melarikan diri dari Saul karena Raja Saul ingin membunuhnya. Dan dalam pelarian ini terjadilah apa yang telah saya katakan di awal tadi. Dan ada satu kalimat kalau kita baca dalam 1 Samuel 22 ayat 22, dengan menyesal Daud berkata kepada Abiatar, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukan kepada Saul, akulah
sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penyesalan Daud berkata kepada Abiatar, akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Inilah hasil, inilah pilihan saat Daud kembali mengambil pedang Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata seperti ini. Masa lalu yang Daud alami sewaktu dia menang terhadap Goliat adalah sebuah hal yang terbaik yang Allah buat pada waktu yang lalu. Tetapi saudara, daya tarik kita bukan pada kekuatan manusia. Daya tarik kita bukan pada kesuksesan di masa lalu. Daya tarik kita bukan pada ketajaman sebuah pedang. Daya tarik kita ada pada belas kasihan Tuhan. Daya tarik kita ada karena kemurahan Tuhan. Daya tarik kita ada karena kekuatan tangan Allah yang dahsyat, yang menuntun kita, yang membela kita, yang memberikan kepastian kemenangan pada kita. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang lalu Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat menolong kita. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, itu bukan berarti Allah berkewajiban untuk melakukan pertunjukan ulang. Kenapa saudara? Karena selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Kenapa Allah tidak harus mengulang masa lalu untuk menciptakan keadaan atau situasi kemenangan kita pada saat ini? Karena Allah tidak pernah kehabisan kreativitas. Karena Allah selalu menyediakan yang baru buat kita. Karena apa yang Allah buat itu selalu orisinil. Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah siap memberikan yang terbaik saat ini. Bukan hanya pada masa lalu, tapi saat ini dan hari esok. Allah sanggup menyediakan yang sangat spesial, yang sangat menakjubkan, yang sangat terbaik buat saya dan saudara. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah kehabisan bekal untuk memberkati kita. Allah menyiapkan pedang baru untuk mengalahkan Goliat, pedang untuk menghancurkan belenggu, pedang untuk menjadikan kita seorang pemenang. Alkitab berkata seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin di masa lalu saudara mengalami yang terbaik. Tapi saya ingin berkata, mari maju. Tinggalkanlah masa lalu. Masa lalu bukanlah yang terbaik. Masa lalu menjadi kenangan. Tetapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, Allah menyiapkan pertolongannya bagi kita. Allah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Tinggalkan masa lalu dan lihatlah faktanya hari ini, bahwa pertolongan Tuhan adalah yang terbaik disediakan bagi kita. Jika saudara adalah orang-orang yang telah menikmati kesuksesan di masa yang lalu, saudara, tinggalkan masa lalu itu. Dan tetaplah lihat hari ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah.
Kemarin engkau sukses, hari ini pun yang terbaik Tuhan sediakan. Jika engkau tidak melihat jalan keluar dari persoalanmu hari ini, maka lihatlah, ada satu belas kasihan, ada satu kemurahan yang dahsyat, ada satu pribadi yang membuka tangan untuk memberikan kita pertolongan pada waktunya. Saya mau berkata sederhana, masa lalu bukanlah yang terbaik, karena yang terbaik adalah hari ini, di mana engkau siap untuk diberkati Tuhan dengan perbekalan yang tidak pernah habis di dalam Tuhan. Haleluya. Percayalah, Yesus Kristus tetap sama memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam renungan ini kami diajar Tuhan untuk melihat benar bahwa daya tarik kami karena belas kasihan, karena kekuatan Tuhan. Kami tidak mau hidup di masa lalu. Kami tidak mau hidup dalam kenangan di mana kami melihat pembelaan Tuhan pada waktu itu. Tapi kami yakin dan percaya pembelaan Tuhan tetap berlaku sampai hari ini, besok dan selamanya. Bahwa kami menikmati perbekalan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan yang baru. Oh Tuhan yang menuntun kami untuk keluar dari satu persoalan dan menjadi pemenang terhadap setiap masalah. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat pertolonganmu yang dahsyat yang kami alami hari ini. Seberapa kami Tuhan yang menonton program ini, masalah apapun juga Tuhan, saat ini kami melihat ada satu pilihan terbaik, yaitu mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan menjadi bagian kami, dan kami akan menikmati segala kesuksesan di hari ini. Bukan hanya apa kata orang, tapi kami mengalaminya sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi hari ini, melangkahlah maju bersama Kristus, tinggalkan masa lalu, karena yang terbaik Tuhan sediakan bagimu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya, haleluya, haleluya.